Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yosi Wulandari, dosen pengampu mata kuliah pembelajaran sastra Indonesia. Halo Dahlan Muda Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia FKIP UAD, selamat datang sebelumnya. Kemudian semoga tetap sehat dan tetap semangat dalam perkuliahan kedepannya dalam situasi yang seperti saat ini ya. Baik, sebagai pertemuan pertama, untuk tatap muka kita tentu perlu ada hal-hal yang harus saya sampaikan. Baik, hal pertama terkait dengan apa tujuan mata kuliah pembelajaran sastra ini. Nah, mata kuliah ini bertujuan untuk mengajarkan kepada Anda mengenai model-model, unsur-unsur terkait dengan pembelajaran sastra yang dulu dinamikanya atau masalah yang sering muncul adalah pembelajaran sastra dianggap kurang efektif, tidak mencapai tujuan dari pengajaran sastra itu sendiri. Nah, harapan kita dalam mata kuliah ini nanti kita akan belajar bagaimana membuat model-model pembelajaran yang kreatif sesuai dengan peraturan pemerintah atau kurikulum yang berlaku saat ini tentunya, dan mencapai tujuan pembelajaran sastra tadi. Nah, tadi saya sudah sebut-sebut tujuan pembelajaran sastra apa sebenarnya. Tujuan pembelajaran sastra adalah mencapai apresiasi sastra. Nah, ini mungkin yang cukup sulit karena bagaimana guru harus mampu membuat metode atau membuat pembelajaran sehingga menciptakan penghargaan sastra itu sendiri dari siswa atau peserta didiknya. Nah, sebagai calon seorang guru, kita akan belajar bagaimana membuat pembelajaran sastra khususnya untuk materi sastra menjadi pembelajaran yang menarik dan inovatif. Nah, itulah kira-kira untuk pengantar perkuliahan yang pada mata kuliah ini akan kita pelajari selama kurang lebih 14 kali pertemuan. Sebagai pertemuan pertama, kita sudah masuk sebenarnya untuk materi hakikat karya sastra. Nah, nanti hakikat pengajaran sastra ya, atau pembelajaran sastra. Nanti untuk hakikat ini Anda akan mengenal apa itu pembelajaran sastra, apa saja tujuannya gitu. Nah, untuk materi lebih lengkap Anda bisa membaca nanti pada PPT saya akan Anda bisa unggah di e-learning gitu ya. Nah, juga bisa membaca berbagai referensi-referensi yang sudah saya siapkan di rencana perkuliahan semester. Nah, untuk RPS dan sebagainya Anda bisa unduh pada materi pada e-learning tertentu. Untuk pembukaan sebagai perkuliahan tadi saya sudah sampaikan bahwa pada mata kuliah ini kita akan berupaya menciptakan sebuah model-model atau kegiatan pembelajaran yang kreatif sehingga mencapai tujuan apresiasi sastra. Hal lain yang perlu saya sampaikan adalah dalam perkuliahan ini selain kita memanfaatkan platform e-learning juga, Anda juga memanfaatkan akun YouTube dan kita juga mungkin akan menggunakan berbagai fasilitas Google ya. Kemudian yang perlu saya sampaikan adalah terkait penilaian. Ada 4 aspek, tentu nanti ada presensi, keaktifan. Saya biasanya memberikan posisi 10%. Kemudian ada tugas-tugas, untuk tugas-tugas bisa sekitar 25%, biasanya gitu, 10, 25, dan 35 ya. Berarti kemudian UTS biasa saya kasih 30%, dan nanti kalau begitu sudah 30, 40, 25, berarti masih ada 35% itu saya berikan untuk UAS. Baik untuk UAS ya, ujian akhir semester. Kenapa UAS lebih tinggi? Karena UAS biasa saya akan minta Anda buat praktik ya, praktik menciptakan model-model atau pembelajaran yang kreatif tadi. Maka sangat dibutuhkan inovasi-inovasi khususnya juga di era digital saat ini, situasi yang pandemi seperti ini. Guru-guru ternyata kita tidak pernah tahu zaman akan seperti apa, tapi bagaimana kita bisa siap menyiapkan pembelajaran berbasis e-learning, berbasis virtual dalam dunia maya ternyata sangat penting. Oke, Dahlan Muda PBSI, selamat berkenalan, selamat belajar dalam mata kuliah pembelajaran sastra. Mudah-mudahan bisa mendapatkan ilmu, diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi salam kenal dari saya, meskipun kita belum bertemu secara langsung, insya Allah mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir dan kita bisa bertemu dalam pertemuan yang tatap muka seperti itu. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.